Oke, di video kali ini kita akan membahas soal 3 mapel yang bisa jadi momok buat kalian semua. Ada kimia, biologi, dan fisika. Saya rasa kalian harusnya punya perasaan sendiri-sendiri terkait mapel-mapel ini gitu. Tapi setelah kita memahami dari 3 mapel ini, harusnya ada kesan-kesan tersendiri dari mapel-mapel kan ini. Oke, dari kimia, biologi, sama fisika, kira-kira kalian punya momok di mapel yang mana? Pertama, mari kita mulai dari mapel kimia dulu. Kalau menurut Mimin ya, tentang kimia itu ilmu sains yang abstrak dan arahnya tuh acak, gak kayak fisika. Lihat aja tabel periodiknya aja nggak simetris. Terus, bab yang paling aku sulit, yang Mimin sulit dulu waktu SMA itu soal konfigurasi elektron, mekanika kuantum. Bayangan aja, sumpah zaman-zaman waktu masih SD sampai SMP itu masih kurikulum KTSP ya. Itu yang hanya diajarin gurunya langsung di papan tulis, tiba-tiba SMA udah ketemu kimia, terus setelah habis belajar soal teori atom tiba-tiba langsung ketemu konfigurasi elektron. Waduh, mumet sumpah. Mimin baca dari fotokopian guru itu 1 bulan baca tuh gak paham-paham sumpah. Terus habis aku nyadarin bagaimana pelajari kimia gitu, nyoba nulisin satu-satu konfigurasinya, anjir ternyata gini kimia tuh. Ternyata tiap unsur itu punya susunannya sendiri-sendiri dan ada polanya sendiri-sendiri gitu, zigzag, tapi kayak anak tangga gitu. Apa enggak ya? Gitu waktu SMA. Jadi kimia itu ada hafalannya kayak biologi itu ada, tapi ya ada hitungannya, masuk akal juga kayak fisika, tapi polanya banyak. Tiap bab itu polanya beda-beda. Bayangin aja, pola aneh di bab konfigurasi elektron beda dengan pola penamaan alkana kuna di kelas 11, dan juga beda juga polanya sama reaksi kimia turunan alkana di kelas 12. Ini sih gimana ya, gitulah, abstrak kimia itu. Kalau pas SMA saya mulai kurikulum 2013 ya, habis Mimin paham kimia, Mimin tuh jadi paham kasar semua materi bahan. Jadi setelah Mimin belajar kimia gitu, Mimin jadi paham dasaran kasar semua materi bahan di dunia. Ternyata semua bahan itu punya susunan sama komposisi sendiri-sendiri gitu. Istilahnya senyawa ya, dan manusia kalau nggak belajar bahan kimia, bisa jadi nggak ada tuh namanya farmasi, meteorologi, sipil, kedokteran, atau semacamnya yang butuh bahan kimia. Masak makanan aja topiknya kimia gitu, minyak, protein, gula, itu loh bahan-bahan kimia. Next, kalau menurut Mimin soal biologi sekarang. Sepanjang belajar biologi dari SD, SMP, SMA dulu, pelajaran IPA atau pelajaran IPA mayoritas itu biologi waktu SD. Ular tuh ovovivipar, sama simbiosis mutualisme, kupu-kupu berbunga, juga dari SD ya kan ya. Kalau SD ku tuh dulu KTSP masihan. Jadi menurutku biologi itu jadi ilmu yang paling panjang pelajarannya bagiku. Apalagi aku anak MIPA gitu waktu SMA. Jujur gak suka aku banget sama biologi. Hafalan mulu, aduh sumpah. Aku masih ingat aku hafalan siklusnya ubur-ubur waktu kelas 12. Buat apa coba? Gue tuh gak makan ubur-ubur gitu. Waktu itu juga masih ada UN kan, ujian nasional ya kalau zamanku. Aku masih ingat pertanyaannya waktu itu soal analisis mata kucing bisa menyala itu gara-gara punya apa. Jawab apa tuh namanya, nggak paham semua aku. Apa ada ya yang biologinya dapat 100? Kalau ada salut aku sumpah. Kalau dibandingin sama kimia, ukuran biologi itu maksudnya objeknya itu masih lebih besar ya. Jadi kalau kimia bahas atom sama bahan ukuran lebih besar, kalau biologi udah masuk ukuran sel gitu. Strata ukurannya itu kimia lebih kecil daripada biologi. Biologi udah masuk ukuran sel ke atas sampai rantai makanan makhluk hidup. Terus sebenarnya habis ngobrol sama guru biologi ya rekan kerjaku. Jadi pada intinya ternyata makhluk hidup itu tuh sama gitu. Mereka itu tujuannya hanya 2, bertahan hidup dan juga melangsungkan keturunan gitu. Jadi biologi itu menjelaskan secara biologis sampai perilaku makhluk hidup itu yang memiliki tujuan bertahan hidup dan melestarikan genetiknya. Makanya biologi itu bahas rantai makanan sampai organ-organnya dan perilaku hewan-hewan itu dan bagaimana cara berkembang biaknya. BTW soal biologi itu asik gak sih nonton hewan-hewan di TV, apalagi kalau nonton di National Geographic ya. Aku aja waktu kecil suka nonton dinosaurus gitu sama hewan-hewan itu, asik. Apalagi perilakunya hewan-hewan kayak singa atau semacamnya. Next, sekarang bahas soal fisika. Ini mapel yang Mimin sukai selain matematika. Secara logik banget gitu loh, maksudnya logik banget menyimulasikan bagaimana gerak benda dan efek-efek dan perilaku yang Mimin kasih gitu ke objek itu, seperti ketinggian, tekanan, suhu, kalornya yang gerak dan sebagainya. Itu semuanya bisa dihitung gitu loh, asik gitu. Dasaran fisika ini kan bisa jadi dasarannya buat bahasan teknik mesin sama elektro ya kan ya. Benar-benar jelasin bagaimana kendaraan bermotor bisa gerak, itu kan penjelasan lewat fisika dasarannya, dan bagaimana mainan kita bisa bergerak menyala. BTW siapa yang di sini suka
pretelin mainannya yang pakai baterai cuman buat pengen tahu gimana cara kerjanya. Fix kita saudara sumpah. Terus gak bisa balikin. Suka banget aku sama fisika. Ya nggak aku suka soal fisika tuh ya soal ya bab ini, bias cahaya atau apa tuh yang bahas soal lensa kecekung cembung, terus bagaimana bayangannya. Sumpah pusing, gak bisa bayangin, apalagi itu kan teori yang nggak sempet praktek kalau dulu pas waktu SMP SMA. Dulu juga nggak sempat praktikum soalnya dulu udah siap-siap UN, jadi kayak buru-buru kejar materi, mau itu pas SMP atau SMA, seingatku dulu gitu sih. Terus kerennya fisika tuh sering dibahas di film kan, jadi ada banyak hal di film itu bisa dijelaskan lewat fisika gitu. Sedikit yang itu membahas soal kimia, ya biologi mungkin banyak, tapi ya fisika nggak kalah banyak. Apalagi yang Tony Stark itu, wah, itu mas saya itu banyak hal yang bisa dijelasin energi, banyak hal itu lewat fisika gitu. Cara teknis atau fisiknya fisika itu harusnya cowok suka. Palingan cowok nggak suka fisika ya gara-gara teorinya bukan prakteknya. Dulu pas main roket hidrolik juga sekelas seneng semua gitu. Terus dari kimia biologi fisika, Mimin suka yang mana gitu? Kalau Mimin ya sukanya kimia gitu. Cara ya bagaimana lagi, Mimin juga guru kimia gitu. Ya oke lah, sampai segitu aja. Kira-kira kalau menurut kalian dari 3 mapel ini tuh menurut kalian tuh bagaimana? Apalagi kalau kurikulum merdeka itu kan kelas 10 kan merasakan semua mapel termasuk 3 mapel ini gitu. Terus pas kelas 11, 12 baru bisa milih gitu mapel apa yang kalian suka dan nggak suka gitu ceritanya. Apakah 3 ini semuanya kalian nggak suka? Coba komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.